di istana bapaknya. Dia mendurhaka kepada bapaknya, membuat prahara huru-hara. Di hutan dia meregang nyawa. Itulah Absalom. Pasti kita pernah mendengar kata durhaka, bukan? Pernah juga mendengar kata makar. Pasti juga pernah kita mendengar kata perang, saudara. Inilah yang akan kita bahas pada materi pembelajaran tentang politik pada hari ini. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, melawan orang tua adalah durhaka. Menggulingkan pemerintahan yang sah itu disebut makar. Akhirnya saling bunuh dalam keluarga, dalam suatu kerajaan, perang, saudara. Semoga hal itu dijauhkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita aman, damai, guyup, rukun di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Politik Raja Daud, dia menunggu waktu Tuhan, dia merangkul, tidak memukul. Dia menjadikan Tuhan itu bos, sehingga dia sering bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dan dia melakukan kehendak Tuhan. Saat dia salah, ditegur oleh Nabi Nathan, dia mengakui salah dan dia meninggalkan kesalahannya itu. Ia memerintah dengan manajemen yang tepat, menempatkan orang-orang sesuai dengan bidang keahliannya. Tetapi hal yang terjadi mengejutkan. Absalom, putra kerajaan, memberontak kepada bapaknya, mendurhaka kepada bapaknya, melakukan perbuatan makar, membuat huru-hara, prahara di dalam kerajaan Raja Daud. Saudaraku, Absalom membangun politik pencitraan, politik makar, politik pecah belah. Maka terjadi perang, saudara, pertumpahan darah tak terelakkan. Jangan sampai terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa hal itu terjadi? Itu diakibatkan karena dosa Daud. Dosa beranak dosa. Dosa selalu ada akibatnya. Dosa perzinahan Daud lalu diikuti oleh Amnon. Dosa pembunuhan berencana Daud diikuti oleh pembunuhan berencana oleh Absalom. Dosa merampas istri Uria, maka Absalom juga ingin merampas tahta kedudukan Raja Daud. Saudaraku yang dikasihi, dahsyatnya dosa walaupun diampuni oleh Tuhan. Jumpa kembali di channel YouTube Jejire Aitong. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Kita refleks sebentar, mengulas ketika Daud sudah menjabat sebagai raja, berarti dia sudah bertahta. Tahta sendiri itu tidak salah, apalagi kalau digunakan dengan baik. Waktu dia sudah menjadi raja dan bertahta, Daud punya harta yang banyak. Kita perlu harta, dan kita cari harta, kita dapatkan harta, kita gunakan harta dengan sebaik-baiknya. Tetapi bisa juga harta disalahgunakan untuk nyogok, untuk nyewa orang, untuk bunuh orang lain. Wanita baik itu teman hidup kita, itu sahabat kita, apalagi istri kita.
Kecantikan diperlukan dan kita senang dengan istri yang cantik. Tapi kita cukup dengan istri sendiri. Jangan kita senang dengan istri orang senior. Jangan kita senang dengan anak gadis sadis. Jangan kita senang dengan anak perawan saper gara-gara kita sudah punya harta, punya kedudukan. Jangan sampai seperti itu. Mari kita bersama-sama belajar dari politik anak Raja Daud yang bernama Absalom. Dari 2 Samuel pasal 15. Sesudah itu, Absalom menyediakan baginya sebuah kereta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya dan dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem, "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput dari Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang." Para pegawai raja berkata kepada raja, "Terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap." Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya
mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Absalom menaruh dendam kepada Amnon. Karena Amnon memperkosa adik Absalom yang bernama Tamar. Dia membuat rencana pembunuhan dan berhasil, lalu melarikan diri ke Gesur, ke tanah Aram. Saudaraku yang saya kasihi, itu kita dapat lihat di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai ayat 39. Lama setelah itu, kita tidak tahu berapa lama, Raja Daud merindukan Absalom. Lalu Yoab tahu bahwa Daud sangat merindukan anaknya. Lalu melalui perantaraan Yoab, maka Absalom dibawa pulang ke Yerusalem, ibu kota negara Israel, di mana Daud bertahta. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Tetapi walaupun Absalom sudah datang, Daud tidak menemuinya. Daud mendiamkannya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita lihat akibat dosa Daud. Amnon memperkosa Tamar, adik Absalom. Amnon membuang Tamar. Absalom mendendam dan membunuh Amnon. Absalom membangun politik pencitraan dan Absalom memberontak kepada Raja Saul. Selama 4 tahun, Absalom membangun pencitraan. Dia ambil hati rakyat, menyapa dengan sopan seperti yang kita sudah baca dalam Alkitab tadi. Dipeluknya orang-orang itu. Dia berbuat baik kepada orang itu. Dia membela rakyat itu. Dia mengurangi hutangnya. Dia mengurangi hukuman. Kira-kira seperti itu pencitraannya. Kemudian dia merasa rakyat sudah berpihak kepadanya. Absalom membuat komplotan. Dia ingin memberontak, melakukan perbuatan makar. Dia memang sudah mencari pendukung dan pendukungnya itu sudah banyak. Ada yang tahu pemufakatan itu dan setuju. Ada yang terjebak, khususnya yang dari Yerusalem, yang 200 orang tadi. Apakah pencitraannya berhasil? Memang berhasil. Apakah peperangan yang akan dilakukan Absalom itu berhasil? Tunggu dulu kisah berikutnya yang kita akan bahas di dalam hal-hal ini. Saudaraku, 4 tahun dia ambil hati rakyat. Ia menyapa dengan sopan. Ia mencari banyak orang untuk mengikuti dia. Dia kampanye selama 4 tahun itu dan berhasil. Setelah dia merasa bahwa didukung oleh banyak orang, maka dia membuat kamuflase. Yaitu dia ingin beribadah kepada Tuhan, ingin menyembah Tuhan di Hebron. Dia bilang, saya bernasar. Saya akan beribadah kepada Tuhan. Kemudian terjadilah prosesi penobatan Absalom menjadi raja. Semua utusan-utusan datang ke Hebron. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Di dalam ayat 12 dan ayat 13 tadi, di dalam Alkitab kita sudah baca bahwa sangat banyak rakyat sudah berpihak kepada Absalom dan tinggal tunggu perintah dari Absalom untuk makar atau untuk merebut kekuasaan. Saudaraku, menarik, ada penasihat Daud. Penasihat Daud yang terkenal bernama Ahitofel. Dia memihak kepada Absalom. Dia diminta oleh Absalom untuk
memberi petunjuk, memberi nasihat. Mungkin atas nasihat Ahitofel, dia pilih kata pesta untuk bayar nasar. Dan juga mungkin atas nasihat daripada Ahitofel juga, bahwa kota yang tidak terlalu jauh tetapi cukup aman, yaitu kota Hebron. Dan kota itu adalah kota sejarah di mana Daud dinobatkan menjadi raja. Kampanye sudah berlangsung 4 tahun oleh Absalom lewat pencitraan. Tetapi pada hari H, terang benderang kampanye di Hebron dan mengumumkan bahwa Absalom sebagai raja di Israel, raja menggantikan Daud. Setelah itu mereka makan, pesta. Sebagian kecil orang yang tidak ikut makan, dia pilih pulang. Dia pilih pulang duluan, memberitahukan hal itu kepada Daud. Mungkin perwakilan, tidak semuanya. Kalau banyak itu bisa curiga. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi setelah Daud mendengar? Daud tidak mempersiapkan tentara untuk menyambutnya. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi pertumpahan darah. Setidak-tidaknya Daud menghindari itu. Oleh sebab itu dia memilih untuk mengungsi, menghindari konflik. Lalu dia memilih mengungsi. Dia bilang sama orang-orang yang ada di istana, termasuk panglima tentara, yaitu Yoab, kita mengungsi, siap-siap kita mengungsi. Lalu orang-orang yang mengikuti Daud sekitar 600 orang ikut mengungsi. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, salah satu penasihat Daud yang lain yang bernama Usai juga ikut. Tetapi Daud bilang, kamu jangan ikut, kamu pulang. Kamu harus menggagalkan nasihat Ahitofel. Karena nasihat Ahitofel selalu jitu dan kamu harus menggagalkannya. Atas nama saya, kamu harus menggagalkannya. Apa nasihat Ahitofel, saudaraku yang saya kasihi? Yang pertama, agar Absalom tidur dengan gundik Daud yang 10 orang. Dan itu berhasil. Absalom mau tidur, bahkan secara terang-terangan, ya, di loteng atas. Tujuannya dari segi politik adalah agar rakyat benci kepada Daud. Kemudian nasihat Ahitofel yang kedua, membuat strategi perang. Ahitofel bilang, nah inilah saatnya, kejar itu Daud, tangkap dia saja, tidak usah perang banyak-banyak. Tangkap dia saja, ini waktunya, ini lemah. Kalau ada yang melawan, ya kita lawan, mereka sedang lemah. Mereka sedang capek, mereka sedang stres. Tetapi Absalom bertanya kepada Usai, bagaimana menurut pendapatmu? Ahitofel bilang begini, menurut kamu bagaimana? Oh, kali ini nasihat dari Ahitofel itu salah. Mereka seperti singa yang sedang lapar, singa yang sedang marah. Tidak mungkin. Daud dan tentara Daud itu lengah. Mereka orang yang terlatih. Dan Absalom mendengar nasihat Usai, mengabaikan nasihat Ahitofel. Ahitofel anak mati, sakit hati, marah. Ia merasa tak berguna lagi. Lalu dia menggantung dirinya. Dia bunuh diri. Saudaraku, ketika mereka dalam perjalanan, ada keturunan Raja Saul, namanya Simei. Dia mengutuk Daud. Tah apa kata-katanya? Terkutuklah engkau Daud dan lain sebagainya. Tetapi Daud membiarkan dia hidup. Dia tidak membalasnya. Walaupun ada dari tentaranya bilang, anjing mati, kutu mati itu, izinkan saya bunuhnya. Daud bilang, tidak usah. Kemudian ada
seorang yang bernama Barsilai mensupport Daud dan keluarganya dan tentara itu dengan roti, dengan buah-buahan, dengan makanan. Sehingga mereka segar. Lalu mereka mengatur persiapan untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi perang. Dan memang perang tidak terelakkan. Seluruh orang Israel berkumpul, mereka mencari, memburu Daud dan para pengikutnya. Perang ini tidak seimbang. Karena puluhan ribu orang Israel melawan 600 pengikut Daud. Itu pun tidak seluruhnya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, seluruh pasukan puluhan ribu orang mengikuti Absalom, sedangkan hanya 600 mengikuti Daud. Perang itu terjadi di hutan, di pohon-pohon besar, di tebing, di lereng, dan hutan luas. Ada juga yang datar. Pesan Daud kepada tentara dan didengar oleh semua tentara, bahkan juga didengar oleh panglima perang yaitu Yoab. Jangan kamu bunuh Absalom, tangkap hidup-hidup. Panglima Yoab mempunyai pendapat lain. Absalomlah biang kerok. Dia pemberontak, dia durhaka. Maka Absalom harus dibunuh. Dan ketika orang memberitahu bahwa saya melihat Absalom, kepalanya tergantung kena dahan kayu, dia ada di antara langit dan bumi, dia tergantung. Lalu Yoab bilang, ngapa kamu nak bunuh dia? Nggak, saya tidak bunuh dia karena itu perintah raja. Lalu Yoab pergi, kemudian dia bunuh Absalom. Kemudian Yoab meniupkan sangkakala menghentikan peperangan, dan peperangan pun selesai. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, durhaka, membuat prahara, memberontak melawan orang tua, akhirnya meregang nyawa. Pemufakatan yang terjadi oleh Absalom dengan orang-orangnya kita sebut komplotan. Tidak semua pemufakatan itu jelek. Ada pemufakatan yang baik. Partai politik membuat pemufakatan. Pemufakatan yang baik, pemufakatan yang benar, pemufakatan yang bermanfaat, yang memajukan negara, mensejahterakan rakyat, agar Indonesia maju, itu baik sekali. Tetapi durhaka pada orang tua jangan. Jangan berdurhaka pada orang tua. Pemufakatan jahat, makar, pecah belah, itu melemahkan. Dan jangan ikuti dan jangan lakukan itu. Partai politik untuk Indonesia maju, untuk Indonesia sejahtera, berkeadilan, bermartabat, silakan lakukan yang seperti itu. Calon presiden, pemimpin yang tegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, yang melaksanakan hukum tegak lurus untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, berkeadilan, bermartabat, silakan pilih pemimpin seperti itu. Calon presiden, pemimpin yang akan menggantikan ideologi negara, ini kalau ada. Yang ingin melemahkan negara, jangan pilih pemimpin seperti itu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, menurut Alkitab bahwa pemimpin teokrasi itu baik, pemimpin monarki kerajaan itu baik, dan pemimpin demokrasi jauh lebih baik. Orang yang memimpin itu yang belum tentu baik, tergantung karakternya. Kalau sistem pemerintahan demokrasinya sudah baik, mengapa? Saudaraku yang saya kasih, Alkitab bilang
Pemerintah adalah ketetapan Allah. Bisa lewat teokrasi, bisa lewat monarki, dan bisa lewat demokrasi. Dan di zaman modern ini, banyak negara memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Dipilih oleh rakyat secara langsung dengan suara terbanyak lewat pemilihan umum. Ada pembagian kekuasaan lewat 3 lembaga. Juga Undang-Undang Dasar 45 mengatur tentang presiden, pemilihan wakil presiden, tentang kekuasaan, wewenang, dan batas waktunya. Oleh sebab itu kita harus hormat dan taat kepada presiden pilihan rakyat, taat kepada undang-undang, taat kepada Undang Dasar 45, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita pertahankan Bhinneka Tunggal Ika, merah putih, negara kesatuan kita. John Locke dan Montesquieu dalam Trias Politica, yaitu yang disebut dengan demokrasi, membagi 3 kekuasaan: legislatif, pembuat undang-undang; eksekutif, pelaksana dengan memerintah berdasarkan undang-undang; yudikatif, menegakkan hukum. Bagi yang melanggar undang-undang akan ditindak secara adil dan benar. Terima kasih sudah menonton. Semoga mencerahkan dan menjadi berkat. Jika baik dan menjadi berkat, silakan like, komen, dan share. Namun tidak boleh menjadikan konten ini konten saudara. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Salam hormat, Pendeta Najarudin. Saudaraku, jika saudara mempunyai berkat, silakan berdonasi di rekening Pendeta Najarudin, Bank BRI, atas nama Najarudin dengan nomor rekening 0567 0100 5100 506. Ini untuk menolong pekerjaan Tuhan. Karena kami juga melayani di panti asuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.